Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji dan syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan, kenikmatan iman dan Islam sehingga kita dapat berhadir pada hari ini di bulan yang sederhana ini. Salawat beriringan salam marilah sama-sama kita sajikan pengakuan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari alam kebodohan ke alam yang penuh dengan pengetahuan. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah dan yang saya hormati Ibu Dewan Guru, selamat datang di seminar pengembangan budaya positif di sekolah. Adapun susunan acara pada hari ini adalah yang pertama pembukaan, kemudian kata-kata sambutan dan arahan dari kepala sekolah, dan yang terakhir adalah penyampaian materi tentang diseminasi pengembangan budaya positif di sekolah yang akan disampaikan oleh Ibu Nia Darmiati. Baiklah, untuk memberkahi acara kita pada pagi hari ini, marilah sama-sama kita membaca doa Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, kata-kata sambutan dan arahan dari kepala sekolah yang pada hari ini akan diwakilkan oleh Ibu Desi Suwarda SPD. Kepada Ibu kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada ibu-ibu yang telah berhadir pada hari ini. Saya mewakili kepala sekolah di sini. Saya sangat mensupport kegiatan guru bergerak ini, pengembangan budaya positif di sekolah. Ya, semoga kedepannya apa yang telah diterapkan bisa dijalankan dengan baik. Semoga ini akan berdampak baik nantinya untuk sekolah kita, ya. Apa yang telah dilakukan oleh Ibu Nia dan Nia. Supaya juga kita sebagai guru di sekolah bisa sedikit terbantu, ya, dengan adanya kegiatan seperti ini, ya. Kegiatan yang dilakukan oleh guru bergerak ini. Itu aja sampai penyampaian dari saya, ya, dan terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Desi yang sudah memberikan sambutan dan arahannya. Acara selanjutnya penyampaian materi dari Ibu Nia Darmiati SPD tentang pengembangan budaya positif di sekolah. Kepada Ibu Nia kami persilakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada hari ini kita masih diberikan kesehatan, masih diberikan kesempatan sehingga dapat berkumpul pada ruangan yang berbahagia ini. Salawat dan salam, marilah sama-sama kita sajikan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari alam jahiliyah ke alam Islamiyah, yang telah merubah dunia sehingga kita sampai pada zaman sekarang ini. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah dan yang mewakili, yang kami hormati Bapak Ibu-ibu yang telah meluangkan waktu pada kesempatan ini dalam rangka mengikuti seminar pengembangan budaya positif di sekolah sebagai tugas kami dari pendidikan calon guru bergerak angkatan 8 Aceh Barat. Sekali lagi ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada ibu-ibu yang telah bersedia hadir, yang telah kami ambil waktunya. Seharusnya jam istirahat ibu-ibu, ya, tapi telah kami ambil waktunya sebentar.
Terima kasih. Baiklah, Ibu, pada hari ini materinya adalah pengembangan budaya positif di sekolah. Kemudian ini saya Mia Daviati, calon guru penggerak Angkatan 8 Aceh Barat yang sedang mengikuti pendidikan. Sudah berjalan lebih kurang hampir 3 bulan. Masuk ke dalam Angkatan 8 dari SD Negeri Tir Kaget Kedua Bela Barat. Bapak Ibu, Ibu-ibu tentu sudah kenal dengan Bapak Ki Hajar Dewantara. Beliau adalah tokoh pendidikan nasional kita. Bapak Ki Hajar Dewantara sebagai tokoh nasional, kemudian beliau memberikan sangat banyak ide, cetusan, semboyan yang berhubungan dengan dunia pendidikan. Banyak sekali jasa-jasa beliau yang bisa kita terapkan dalam dunia pendidikan sekarang ini. Kemudian di sini ada profil pelajar Pancasila. Ada 6 dimensi profil pelajar Pancasila yang dicetuskan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara. Profil pelajar Pancasila ini juga berhubungan dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Kemudian dalam pendidikan kami sudah mempelajari ini, filosofi Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, visi guru penggerak, budaya positif. Keempat modul yang sudah kami pelajari ini muaranya pada profil pelajar Pancasila yang tadi. Ada 6 bagian. Ada yang pertama gotong royong, mandiri, ada lagi yang ini gotong royong, mandiri, apa lagi? Berkebenangan global, ada 6 ya. Filosofi Ki Hajar Dewantara. Bapak Ki Hajar Dewantara mengungkapkan bahwa pendidikan ini pembelajaran berarti menuntun anak menjadi manusia yang merdeka sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Jadi Bapak Ki Hajar Dewantara berpendapat mencetuskan bahwa pendidikan itu harusnya menuntun segala keadaan. Kita sebagai guru tugasnya menuntun gitu, menuntun sesuai dengan kodrat yang dimiliki. Ada 2, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Kemudian pendidikan juga diartikan sebagai tempat persemaian benih-benih kehidupan. Jadi kita seorang guru itu seumpama seorang petani, ibu, petani yang merawat benih padi. Kita merawat, memberikan pupuk, memelihara, mengairi supaya padi tersebut tumbuh dengan subur. Tetapi kita tidak bisa menuntut padi tersebut itu harus berbuah banyak. Atau yang kita bisa lakukan adalah merawat, mengairi, memberi pupuk. Seperti itu juga dengan anak. Yang tugas kita adalah menuntut sesuai dengan kodrat. Kemudian pendidikan, kalau dulu kita akan mendengar bahwa anak itu seumpama kertas putih. Tugas kita memberikan warna pada kertas putih tersebut. Tapi sebetulnya tidak, Bu. Jadi pendidikan sejatinya itu anak-anak itu sudah terlahir dengan garis yang sama-sama. Tugas kita adalah menyebarkan garis-garis tersebut. Kenapa demikian? Karena anak sudah membawa kodrat alam dan kodrat zaman tadi. Kemudian Bapak Ki Hajar Dewantara ada 3 semboyan yang beliau cetuskan, yaitu yang pertama ingatlah teladan. Artinya kita sebagai guru di depan memberi teladan. Contohnya ibu-ibu, ada sampah. Sebelum kita meminta anak membuang sampah, kita dulu yang mengambil sampah membuang ke tempatnya. Itu di depan memberi teladan. Semboyan yang kedua Ihmadiyah Mangun Kasta. Di tengah-tengah pendidik membangun semangat kulit. Contohnya kembali lagi tadi ke sampah. Jika ada anak-anak yang tidak mau
menyemangati. Nah, tersebut. Kemudian itu contohnya. Yang ketiga, syukuri hamayani. Kita sebagai guru di belakang pendidik memberi dorongan kepada murid. Jadi kita juga selain menjadi teladan, membangun semangat juga. Yang ketiga adalah memberi dorongan. Kembali lagi kalau contohnya sampah, contohnya adalah kita memberi dorongan seumpama sampah itu bisa kita bergunakan bahwa sampah itu bisa menjadi barang yang lebih berguna. Jadi kemudian menurut Bapak Ibu yang ada juga pendidikan bertambah pada anak. Nah, kemudian dalam proses menuntut anak diberikan kebebasan dan gurunya hanya sebagai pamong. Jadi anak bebas memilih yang mana yang menurut dia menyenangkan. Kemudian guru seumpama petani yang merawat benih padi. Kemudian itu mengenai pendidikan. Kalau mengenai budi pekerti, anak-anak itu diibaratkan sebagai kertas yang sudah berisi penuh dengan coretan, namun masih sama-sama. Jadi tugas kita adalah mencobakan budi pekerti anak-anak yang sudah ada pada bawaannya. Kemudian Bapak Ibu, terima kasih sekali lagi sudah bersedia hadir di sini. Bapak Ibu, Ibu-ibu adalah guru yang alhamdulillah kita sudah sampai pada profesi ini. Kemudian profesi ini tentunya sangat membanggakan. Jadi selain mulia, profesi kita juga sangat membanggakan. Kenapa? Karena menjadi guru menentukan peradaban suatu bangsa. Jadi tunangan kita lah peradaban suatu bangsa. Kita menentukan nanti ke depannya jadi lebih baik atau tidak baik, tergantung di tangan kita dalam mendidik putra putri kita. Kemudian Bapak Ibu, untuk mewujudkan filosofi Ki Hajar Dewantara tadi, kita dituntut mempunyai beberapa nilai dan peran kita sebagai guru. Yang pertama di sini, kalau nilai guru penggerak ada mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, berpihak pada peserta didik, ada 5 aja. Ini nilai dari guru penggerak. Tentu saja kita sudah punya walaupun belum sempurna. Kemudian perannya apa? Menjadi pemimpin pembelajaran, menggerakkan komunitas praktisi, menjadi pos bagi guru lain, dan menjalin kolaborasi antar guru. Kemudian serta mewujudkan kepemimpinan murid. Ini nilai dan peran guru penggerak dalam mewujudkan filosofi Ki Hajar Dewantara di kelas dan di sekolah. Demikian Bapak Ibu. Sampai di sini mungkin ada yang mau bertanya, Bapak Ibu. Ada yang kurang jelas mungkin mengenai yang tadi filosofi Ki Hajar Dewantara, dimensi 6 dimensi profil media Pancasila yang akan segera yang memang sudah diterapkan di kurikulum Merdeka ya, yang sudah yang sekolah sudah menerapkan kurikulum Merdeka. Ada yang mau tanya Bapak Ibu? Kalau yang di sini mungkin mengenai nilai guru penggerak dan peran guru penggerak. Bagaimana Bapak Ibu? Nah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya sebagai guru teknik di sekolah, misalnya saya masih bawa masih junior. Apakah tadi Ibu sudah bahas menjadi seorang guru penggerak itu harus mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, berpihak pada peserta. Bagaimana dengan saya Ibu kan? Saya dalam menjadi PNS, saya tidak pernah berkembang di bagian pendidikan yang lain dan saya cuma berpengalaman di sekolah saja. Apakah bisa sebagai calon guru pendidik, guru penggerak seperti saya ini, karena saya pernah belajar dengan teknologi, apakah perlu saya belajar atau lebih giat lagi saya harus belajar laptop? Itu yang utama, karena supaya menjadi guru penggerak tidak mudah juga Bu, kalau kita tidak belajar sesuai dengan zaman. Ya. Maksudnya begitu. Nah, terima kasih
kasih telah memberi waktu saya bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu. Jadi pertanyaannya menurut yang saya tangkap, Ibu bertanya bahwa apakah untuk menjadi guru penggerak itu harus mempunyai nilai yang 5 ini ya, mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, dan berpihak pada murid. Ibu-ibu, sebetulnya kita sudah mempunyai nilai ini walaupun belum sepenuhnya. Di dalam pendidikan guru penggerak, ke-5 nilai ini kita dibimbing. Pokoknya kita harus mempunyai nilai ke-6 ini. Sebetulnya bawaan kita sebagai guru juga sudah mempunyai ke-5 nilai ini. Mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, dan berpihak pada murid. Jadi nanti setelah pendidikan guru penggerak, ke-5-nya ini memang wajib ada. Sebetulnya bawaan kita karena kita sudah berprofesi sebagai guru, ke-5 nilai ini sudah ada, cuma pemantapan. Tapi dalam pendidikan guru penggerak ini memang ada modul khusus yang memang kita dituntut untuk tampil dengan 5 nilai ini. Kalau mandiri itu artinya lebih kurang seperti ini. Mandiri itu kita bisa tampil dengan mandiri itu kita bisa tampil menerima perubahan-perubahan yang ada dalam dunia pendidikan sekarang. Reflektif, setelah menerima kita itu bisa dari reflektif kita bisa merefleksi mana yang sudah bagus kita lakukan, kita tingkatkan, mana yang belum bagus bisa kita sesuaikan. Ya, kita menerima ide dari yang lainnya. Kemudian kolaboratif, Bapak Ibu, kolaboratif itu nilai kerjasama. Kita dituntut bekerjasama dengan rekan guru lain dan kepala sekolah. Semua elemen keluarga sekolah. Kemudian inovatif itu kita sudah tahu kita bisa memunculkan ide-ide yang baru. Kita bisa banyak belajar dari guru penggerak yang sudah ada. Bisa juga kita lihat di internet banyak gitu ya. Kemudian berpihak pada murid, ini poin utamanya. Kita dalam mengajar kelas sepenuhnya dituntut berpihak pada murid. Bukan kita di depan, tapi anak yang harus di depan. Kalau sebelumnya kita dalam mengajar itu pembelajaran berpusat pada kita yang menjadi istilahnya berdiri di depan, anak mengambil apa yang kita sajikan. Tapi hari ini tidak seperti itu. Kita dituntut berpihak sepenuhnya pada murid. Anak di depan, kita di belakang menuntun anak. Kemudian apa yang anak, misalnya anak ini sesuainya belajar melalui metode ini, kita menuruti metode itu. Kemudian anak yang lain misalnya belajarnya dengan cara yang ini, walaupun dalam satu kelas kita ikuti anak yang ini. Jadi dia tidak mengikuti kita, tapi dalam pembelajaran kita yang mengikuti kodrat dari kodrat dalam dan kodrat sama anak. Kalau kayak gitu, gurunya harus kreatif ya. Iya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih yang telah diberikan kepada saya. Ini saya akan bertanya, apa perbedaan dengan guru penggerak dengan guru biasa, dan apa nilai dan peran guru penggerak itu apakah sangat penting bagi guru penggerak? Kalau yang tadi bilang sama tadi, kalau kita tuh menuntut apa yang diminati oleh seorang murid kan? Kalau begitu seorang guru itu harus kreatif kan? Bagaimana caranya? Terima kasih Bu Eva. Terima kasih Bu Eva. Tadi menurut yang saya tangkap pertanyaannya, apakah nilai dan peran guru penggerak itu sangat penting? Ya Ibu, nilai dan peran guru penggerak itu sangat penting. Kenapa? Karena dari nilai yang harusnya ada pada guru penggerak, nanti dia dengan adanya nilai tersebut bisa melakukan peran di lingkungan kelas dan sekolah, membawa perubahan, Ibu. Kemudian tadi apa yang membedakan guru biasa dengan guru penggerak? Sebetulnya sama, Ibu. Guru biasa sama dengan guru penggerak.
terjun ke lapangan sudah mengajar selama puluhan tahun, mungkin ada yang sudah senior Ibu. Tentu saja sudah memiliki, cuma mungkin ada beberapa perubahan, ada beberapa pembaharuan. Jadi mungkin yang membedakan kalau pun penggerak digembleng selama 6 bulan, tapi tidak apa-apa Ibu. Semoga kedepannya nanti akan ada generasi-generasi selanjutnya. Insya Allah angkatan 10 sudah dibuka ya Bu, kalau ada yang mau mendaftar. Kemudian yang membedakan mungkin ini, kami di Lokakarya itu ada penguatan. Jadi setelah pembelajaran 1 bulan, pembelajaran daring, kemudian ada peninjauan dari pengajar praktik yang dilabur ke sekolah tempat kita mengajar. Kemudian beberapa hari selanjutnya ada penguatan Lokakarya namanya di Capin kalau yang sekarang. Jadi dalam Lokakarya itu ada penguatan tentang apa yang sudah kita pelajari selama lebih kurang 1 bulan itu. Dia 6 bulan pembelajaran, ada 6 kali kunjungan ke sekolah, ada 6 kali Lokakarya. Kemudian sertifikatnya Ibu ya, sertifikatnya lebih kurang berjumlah 306 jam. Jadi sertifikat guru penggerak itu bagi ibu yang belum sertifikasi bisa untuk mengikuti UP. Jadi sertifikasi nggak harus ikut lagi. Pendidikan sertifikat PBG itu nggak harus ikut lagi dengan modal buku sertifikat guru penggerak. Dan sudah bisa setelah dapat UP pendidikannya nggak usah ikut langsung ke ujian akhir. Oke, iya setelah ikut setelah mendaftar PBG. Kemudian pendidikan itu tidak harus ikut lagi langsung ke UD gitu ya. Kemudian alhamdulillah dengan guru penggerak itu sudah banyak ilmu. Kemudian guru penggerak itu dituntut mempunyai nilai yang 6 ini. Kemudian perannya menjadi pemimpin pembelajaran, menggerakkan komunitas praktisi seperti yang sekarang kita lakukan dulu. Ini termasuk komunitas praktisi. Jadi kita kita sudah bisa membentuk sebuah komunitas praktisi yang di dalamnya nanti bisa kita sharing mengenai apa yang misalnya ada masalah ataupun ada pembaharuan, ada ide atau gagasan baru mengenai pembelajaran. Kemudian menjadi pos bagi guru lain, ya bisa sharing di sana. Kemudian menjadi kolaborasi antar guru, kerjasama. Jadi kalau di sekolah sendiri kita bisa bekerja sama dengan rekan sejawat, kepala sekolah dan komite juga kawan. Kemudian bisa juga dalam tingkat gugus. Kemudian mewujudkan kepemimpinan murid. Itu. Bagaimana Bu Eva? Ya, terima kasih. Ya, ibu lain mungkin ada yang mau bertanya boleh tentang guru penggerak boleh. Apa? Semoga aja dengan dibukanya angkatan 10 nanti kedepannya bertambah banyak pelajar barat. Ibu lain, Ibu, atau kita lanjut ya. Kemudian untuk tadi kita sudah mempunyai peran, sudah melakukan pembelajaran yang berpihak pada murid. Tentu saja kita mempunyai pandangan ke depan mengenai sekolah kita. Sekolah murid dalam sekolah kita dan sekolah kita untuk beberapa tahun yang akan datang kita memimpikan murid dan sekolah yang bagaimana, yaitu masuk ke visi pandangan untuk beberapa tahun ke depan. Di sini apa itu visi? Visi merupakan pandangan atau wawasan yang dijadikan motivasi, cita-cita, inspirasi dan kekuatan bersama warga sekolah mengenai wujud sekolah pada masa yang akan datang. Jadi dengan adanya visi itu menjadi motivasi, menjadi semangat kita mau bawa anak kita ini, anak sekolah kita ini dari kelas 1 sampai kelas 6, membawa sekolah kita ini ke yang bagaimana dalam jangka beberapa tahun ke depan. Visi itu bisa juga beberapa doa, harapan, impian dan gambaran masa depan. Kemudian tanda kecerdasan yang sesungguhnya adalah imajinasi atau visi. Jadi Bapak Ibu tidak perlu pesimis, bervisilah atau berharaplah setinggi mungkin untuk kita sebagai guru
mengharap anak-anak itu silahkan kita memimpikan anak-anak itu setinggi mungkin, sesempurna mungkin di masa yang akan datang. Karena mimpi itu merupakan visi itu merupakan doa. Bahkan saya pernah dengar bahasanya lebih kurang seperti ini. Orang gila yang berharap mengubah dunia ternyata mampu mengubah dunia. Jadi nggak apa-apa, kita punya visi yang luar biasa. Insya Allah dengan keyakinan dan motivasi juga akan ada perubahan. Kemudian sedikit refleksi, Ibu. Ada 3 tukang batu. Tukang batu tugasnya apa? Ini sama aja. Tukang batu pertama, tukang batu bata kedua, tukang batu bata ketiga. Ketiga tukang batu bata ini tugasnya menyusun batu bata. Kemudian batu bata yang pertama, tukang yang pertama ketika ditanya, Bapak sedang mengerjakan apa? Tukang batu batanya menjawab, saya sedang memasang batu bata. Benar ya? Beliau sedang memasang batu bata. Kemudian tukang batu bata yang kedua, Bapak sedang mengerjakan apa? Beliau menjawab, saya sedang membangun tembok. Benar? Benar. Kemudian yang ketiga, tukang batu bata ketiga ditanya, Bapak sedang mengerjakan apa? Saya sedang membangun rumah yang indah. Sama pekerjaannya, tapi pandangannya berbeda. Ayo, kira-kira hasil kerjanya berbeda? Berbeda. Pekerjaannya sama, aktivitasnya sama, bayarannya sama, jadi kan? Tapi hasilnya, cara kerja dan hasilnya juga berbeda. Jadi berhubungan dengan visi tadi. Nggak apa-apa, kita kayak tukang batu tadi. Padahal pekerjaannya sama, tapi pandangan yang ke depan berbeda. Seperti itu juga dengan visi. Kemudian, apakah visi sekolah selama ini kita sudah selaras dengan cita-cita murid? Ini visi sekolah Bapak Ibu. Kemudian dari visi sekolah, misalnya kita memimpikan murid yang bagaimana? Berpengetahuan teknologi, misalnya dengan menggunakan teknologi. Nanti dari visi sekolah dengan ibu-ibu dituangkan ke dalam bagja. Ini dituangkan ke dalam bagja. Kemudian apa itu bagja? Ini ibu. Visi semua sekolah mempunyai visi. Misalnya kalau di sekolah kami visinya mewujudkan lulus peserta didik yang bertingkat berilmu pengetahuan dan teknologi, mandiri, kolaboratif, misalnya dan sebagainya. Jadi visi sekolah itu kita tuangkan ke dalam sini bayangan kita tentang murid kita pada masa yang akan datang berdasarkan profil pelajar Pancasila. Kembali lagi di sini. Jadi apa itu bagja? Ini sekilas saja. B-nya buat pertanyaan, ada atur pembelajaran, gali mimpi, jabatan rencana, atur restitusi. Ibu, ini contoh dari bagja. Dari penerapan bagja tadi, kemudian lahirlah kebiasaan-kebiasaan positif di sekolah kita yang kita kenal dengan budaya positif. Jadi mengenai tentang filosofi Ki Hajar Dewantara yang menuntut kita berpihak pada murid. Kemudian nilai dan guru penggerak yang sudah kita laksanakan sebagai guru. Kemudian kita sudah juga memimpikan masa depan murid yang bagaimana. Kemudian lahirlah penerapan positif di sekolah. Hal-hal yang berlaku, hal-hal yang bisa diterapkan di sekolah dengan positif, dengan baik. Jadi anak didik kita di sekolah yang tadi setelah kita lakukan pembelajaran yang berpusat pada mereka, apa manfaat budaya positif? Budaya positif manfaatnya adalah menciptakan rasa aman dan nyaman pada murid selama proses pembelajaran. Jadi kembali lagi tadi ke filosofi Ki Hajar Dewantara. Jadi setelah berpihak pada murid, anak-anak juga anak-anak itu seharusnya belajar dengan nyaman dan menyenangkan di sekolah. Budaya positif dapat mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak dan
dan bertanggung jawab. Ini harapan dari disiplin positif. Disiplin positif merupakan perwujudan nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Jadi ibu pernah nggak mengalami anak-anak yang bermasalah di sekolah? Bermasalah dalam tanda kutip yang misalnya mengganggu teman, yang suka tidur di kelas kadang-kadang, atau terlambat datang, pernah ya. Jadi bagaimana ibu-ibu cara mengatasinya kira-kira? Cara mengatasinya, ada yang mau berbagi pengalaman? Ada? Pernah? Pernah bagaimana Bu? Silakan. Apa kejadiannya? Silakan Bu. Kalau menurut saya pengalaman, anak misalnya bandel, mengganggu teman atau suka mengantuk sekolah atau terlambat sekolah. Saya biasanya memberi contoh orang teman-temannya yang lain yang disiplin. Misalnya di sebelah kanan ada teman namanya Azizah dan Zuldaiki. Misalnya, contohkan sama dia, tiap hari dia disiplin, belajar dengan baik, sopan, santun, mau buat tugas. Misalnya saya berikan contoh pada anak yang lain supaya anak-anak yang bandel bisa berubah. Kalau saya, kalau menurut yang lain saya nggak tahu, itulah kemampuan saya. Terima kasih. Terima kasih Bu Lini. Jadi jika ada anak yang melakukan misalnya suatu kesalahan, kemudian ada diberikan contoh oleh anak yang tidak memberikan kesalahan, demikian Bu ya. Jadi ibu-ibu, untuk mewujudkan disiplin positif ini biasanya kita di kelas membuat kesepakatan kelas, atau kalau dulu peraturan kelas ya Bu, pernah ya? Dulu saya di kelas itu sudah ada peraturan yang kita buat sebagai guru. Nggak boleh telah masuk, nggak boleh tidur di kelas, nggak boleh jajan sepanjang pelajaran. Itu yang kita buat. Tanpa ada nggak kita melibatkan anak? Kita yang buat peraturan kelas yang dulu itu, kita yang buat atau anak yang buat? Kita ya. Nah, seharusnya ibu keyakinan kelas untuk mewujudkan disiplin positif ini kita sepakati bersama. Sudah bukan peraturan kita istilahnya, tapi kesepakatan anak. Biasanya di awal naik kelas atau di awal masuk kelas itu sudah kita buat keyakinan atau kesepakatan kelas. Sedikit, contohnya ini. Ini yang buat siapa ibu? Bukan kita, tapi anak yang mencetuskan sendiri bagaimana nyamannya dia. Jadi nyamannya dia hadir ke sekolah tepat waktu. Nah itu memang sebetulnya yang mau kita terapkan. Tapi ada efek mandiri, ada efek ke dia. Kemudian duduk di kursi yang disediakan. Sebetulnya memang itu yang diharapkan. Tapi kita buat memang dari anak-anak menyepakati sendiri. Untuk apa? Supaya dia tidak, ketika dia mau melanggar, dia sudah ingat bahwa keyakinan kelas tadi dia yang buat itu. Sedikit kemudian ini ibu, konsep inti budaya positif, keyakinan sekolah atau keyakinan kelas seperti yang tadi, posisi kontrol seorang guru. Nah, ketika ada masalah kita berada di posisi kontrol yang mana? Nanti akan kita lihat. Kemudian segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini nanti pada saat kita menyelesaikan permasalahan kita melakukan ini, segitiga restitusi. Ada penyelesaian masalah yang tidak menyakiti anak, yang kita merangkul ke menyelesaikan masalah tanpa meninggalkan beban mental. Kemudian segitiga restitusi ini, kemudian motivasi perilaku manusia. Semua bermuara pada konsep inti budaya positif. Kemudian apa motivasi perilaku manusia? Manusia ini dalam hal motivasi internal, dalam motivasi yang ada dalam diri dia. Motivasi untuk menjadi yang mereka inginkan dan mereka percayai. Kemudian motivasi eksternal, motivasi
bermotivasi untuk menjadi yang mereka inginkan dan mereka berjaya bersama. Kemudian keyakinan kelas yang tadi, untuk apa keyakinan kelas? Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan kelas atau sekolah dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid seperti yang saya singgung ibu tadi. Jadi bukan peraturan kita, tapi kesepakatan kelas antara anak dengan kita. Jadi ketika mereka mau melanggar, mereka sudah melihat bahwa kemarin kita sudah sepakat bahwa itu tidak boleh. Kemudian keyakinan kelas atau sekolah bersifat universal yang mudah diingat. Ini kriterianya. Keyakinan kelas itu harus mudah diingat, dipahami dan harus diterapkan di lingkungan sekolah. Ini contohnya tadi ada beberapa. Kemudian posisi kontrol seorang guru seperti Bu Lili bilang tadi. Ketika kita menyelesaikan masalah, kita masuk ke yang mana kira-kira? Ada penghukum, ada teman, ada manajer, ada pemantau, ada pembuat rasa bersalah. Ketika menyelesaikan masalah, pernah nggak? Kamu udah kemarin telat, hari ini telat lagi ya? Pernah nggak kira-kira Bu? Pernah? Saya pun pernah ada di posisi itu. Jadi kontrol kita seorang guru. Kita lihat ya. Penghukum. Nah, pernah nggak dimasuk nggak ke kita? Penghukum, posisi pertama penghukum. Kita sering mengeluarkan kata-kata seperti ini. Patuh atau enggak? Awas ya. Nah, pernah nggak sambil mengacungkan tangan malah dengan mata yang melotot? Ada enggak? Kemudian kamu selalu saja salah. Itu kalau ada berbuat salah. Terlambat lagi, selalu saja terlambat. Kamu nggak bisa datang tepat waktu. Kadang-kadang kita refleks. Ini apa? Penghukum. Pasti kalau kita melakukan hal tersebut, kita berada di posisi kontrol seorang penghukum. Apa akibatnya? Murid bisa memendam kemarahan dan dendam, tapi dia nggak berani ungkapkan karena dia seorang murid. Pernah? Kemudian yang kedua, posisi teman. Nah, yang ini. Ayo bantulah, kan ada. Janganlah itu nanti kemarin sama kepala sekolah, kan ada. Itu bahasanya sudah mulai menurun. Yang tadi melotot, mengacungkan tangan, yang ini sudah mulai menurun. Ayo, ingat nggak bantuan ibu sama ini ya? Kita mungkin kemarin barangkali kita pernah kasih pensil dia satu, kita mungkin itu posisinya di teman. Bahasa sudah mulai netral. Kemudian dia sudah tidak apa-apa, nanti ibu bantu. Ada misalnya nggak? Ya terjadi. Sebetulnya posisi teman ini bagus, anak tidak terbebani, tidak merasa bersalah. Tapi apa efeknya? Murid menjadi tergantung sama kita. Kemudian posisi pemantau, si guru pemantau. Peraturannya apa? Misalnya ada anak yang telat. Begitu kita panggil, kita tanya ini. Peraturannya apa? Ingat nggak? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Kita langsung ke poin yang ini. Penuh perhitungan. Bahasa kita dulu penuh perhitungan. Yang ini data. Enggak turun kali, enggak tinggi kali. Kemudian pembuat rasa bersalah. Nah, coba kita lihat. Aduh nak, nanti ibu dimarahin oleh sekolah karena kamu melanggar lagi hari ini. Misalnya anaknya telat. Itu kira-kira bagaimana perasaan anak? Merasa bersalah nggak ada? Gara-gara kamu bahasa ini, gara-gara kamu nanti ibu dimarahi kepala sekolah. Anak akan merasa bersalah dan tertekan. Bisa jadi dia besoknya nggak mau sekolah. Kenapa? Karena ada rasa tertekan. Manajer. Nah, inilah posisi yang diharapkan, posisi kontrol yang diharapkan kita berperan sebagai posisi manajer. Misalnya ada yang telat, kita bertanya kayak gini. Adi, apa kamu tahu jam berapa sekolah dimulai? Jadi bahasanya bahasa yang lembut. Baiklah ibu, misalnya dia udah bilang
Alhamdulillah Ibu hargai usaha untuk berubah. Misalnya setelah kita tanya kenapa dia bisa telat, dia mengakui kesalahannya, kemudian kita keluarkan dia. Ibu hargai usaha untuk berubah. Efeknya apa? Ini suara guru pelan tidak kaku, guru akan mengembalikan tanggung jawab pada murid. Jadi tanggung jawab diberikan pengertian, kemudian murid akan menempatkan dia untuk mempertanggungjawabkan dirinya sendiri. Sampai di sini mungkin ada yang mau berbagi. Pernah melakukan kontrol, posisi kontrol yang mana? Ibu, udah sih? Pernah? Pernah? Kita sebetulnya sebagai manajer pun kita sudah pernah melakukan. Cuma sesekali keluar yang sebagai hukum dikatakan baca panas ya. Nggak apa-apa. Ada yang mau berbagi, ibu? Ada yang mau berbagi udah sih? Pernah? Ya pernah. Ini Bu, ada penghukum, teman, manajer, pemantau, pembuat rasa bersalah. Sepertinya hampir semua pernah. Memang tidak konsisten saja. Tidak konsisten. Kadang bisa menjadi hukum, kadang bisa menjadi pemantau juga. Hampir semua sih pernah dilakukan ya. Menurut kondisi apa mungkin kayak ibu bilang tadi, cuacanya, gurunya lagi ada apa, hampir semua pernah Bu. Itu saja sih, memang sebagai guru ini memang kayak saya bilang tadi tidak konsisten kadang-kadang ya, hampir semua pernah dilakukan. Terima kasih Bu Desi. Ibu yang lain ada yang mau berbagi, nggak apa-apa. Mungkin anaknya memang masalahnya besar, jadi kita harus mengambil tindakan yang besar juga. Yang mana Ibu? Silakan. Sekolah kami. Kita semuanya kita kasih semua itu sentuhan Pak kemarin sudah kita terapkan. Tapi anak itu tak bandel tuh dari guru penggerak ada cara lain dengan siaran Kehabisan cara, sudah dilakukan posisi kontrol yang semuanya, tapi masih belum terselesaikan permasalahannya. Ibu-ibu harusnya kita berada di posisi kontrol yang ini ya, manajer. Kita tidak boleh berada di posisi kontrol hukum, tidak digunakan karena ada efek mental. Di teman nanti anak terlalu bergantung, di pembuat rasa bersalah juga, kemudian di pemantau yang ini terlalu perhitungan. Harusnya kita memang berada di posisi manajer dengan nanti akan kita lihat ada beberapa cara mengatasi permasalahan anak. Tapi ibu mungkin yang lebih mudah, yang lebih mudahnya adalah pendekatan. Misalnya bisa kita panggil, kita tidak dibenarkan memberikan atau menyelesaikan permasalahan di depan murid-murid yang lain. Ada pendekatan. Karena kalau sudah dilakukan juga, sudah diterapkan ini posisi kontrol guru sebagai manajer masih juga berlaku. Nanti akan kita lihat caranya, bagaimana cara mengatasi masalah ini. Penghukum ini udah tadi ya. Untuk mengatasi permasalahan ibu-ibu kita gunakan ini. Jika ada permasalahan yang bertimpa-timpa, udah kita selesaikan, datang lagi. Mungkin masih ada teknik penyelesaiannya yang belum sepenuhnya kita lakukan. Ini segitiga restitusi. Guru berperan sebagai manajer. Guru berperan sebagai manajer dengan menggunakan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah. Tujuannya mewujudkan peserta didik yang mandiri dan bertanggung jawab. Ini
Tujuannya adalah mewujudkan peserta didik yang mandiri dan bertanggung jawab, mandiri terhadap dirinya sendiri dan bertanggung jawab dengan apa yang dia lakukan. Apa itu segitiga restitusi? Kita lihat ini dulu. Ini bentuknya. Jadi dalam menyelesaikan permasalahan siswa, kita melakukan ini. Yang pertama, menstabilkan identitas. Ketika kita bertanya kepada anak yang melakukan sebuah kesalahan, misalnya, kita stabilkan dulu identitas dia. Kemudian, validasi tindakan yang salah. Dari pembicaraan itu nanti akan muncul kenapa ada permasalahan. Kemudian yang terakhir, menanyakan keyakinan. Nanti yang ini berhubungan juga dengan keyakinan keras yang tadi. Kemudian ketika mengatasi permasalahan dengan ini, nanti di sini ada beberapa poin. Setiap orang pasti pernah melakukan pada saat menstabilkan identitas. Nggak apa-apa kita tanya mana. Misalnya, kamu tahu nggak ibu panggil ke sini kenapa? Nanti kan dia akan jawab tahu karena tadi saya terlambat. Di sini posisinya menstabilkan identitas. Kita dekati dulu dengan bahasa yang bagus. Kita bilang setiap orang pernah melakukan kesalahan, nggak apa-apa. Kita nggak bilang kamu nggak pernah, nggak ada. Jangan seperti itu. Tapi kita gini, setiap orang melakukan pernah juga melakukan kesalahan. Misalnya ibu juga pernah melakukan kesalahan. Ibu mengerti, seperti itu. Jadi dia merasa identitas dia tidak kita tekan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Misalnya. Kemudian yang kedua, dalam pertanyaannya itu, dalam prosesnya ada validasi tindakan yang salah. Pertanyaannya, kata-kata kita misalnya seperti ini. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan kesalahan itu. Setelah kita ini tampilkan identitas dia, validasi tindakan yang salah. Yang kedua, di sini. Setelah kita bilang, ibu juga pernah melakukan kesalahan. Kita pancing dia memberikan alasan kenapa dia bisa melakukan kesalahan itu. Kamu tentu punya alasan kenapa melakukan kesalahan itu. Misalnya kalau enggak, nanti kan misalnya bisa jadi dia jalan kaki dari rumah atau terlambat bangun. Jadi dia di situ memberikan alasan tanpa kita tekan. Adakah cara yang lebih baik atau efektif mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, di sini. Nanti dia udah tahu nih. Berarti biar nggak telat ke sekolah. Kalau yang hari ini dia terlambat, kamu besok-besoknya dia udah sadar sendiri. Caranya bagaimana? Dia kan kembali lagi ke dia udah tahu caranya bagaimana. Kemudian ini menanyakan keyakinan. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Kan tadi kita udah belajar, udah tahu keyakinan kelas nggak boleh terlambat. Jadi dia kan udah bilang alasannya terlambat karena apa. Dari terlambat ini dia tahu tak keyakinan kelas apa yang telah dia langgar. Tanya kan keyakinan udah ada tadi. Nah, dia sadar sendiri yang mana bahwa dia sudah melanggar keyakinan kelas. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Jadi yang pertama udah kita stabilkan identitas, sudah kita tanya alasannya, kemudian di sini menanyakan keyakinan ini solusinya. Jadi teratur untuk yang pertama, kedua, dan yang ketiga. Sampai di sini mungkin ada permasalahan lain yang sudah diangkat seperti ini tapi masih banting pintu anak atau yang lain. Ada Bu? Ada masalah? Atau Bu ini? Ada masalah? Aman benar sebagai Ini harus merendahkannya, yang merendahkan. Oh, kembali lagi tadi yang berhamba pada anak ya. Nah, konotasi menghamba pada anak itu tidak sama dengan kita menghamba kepada Tuhan. Tadi ada ya, kita harus menghamba pada anak menurut proses kita. Tidak dalam konotasi kita dengan dia dengan Tuhan, tapi menghamba itu kita istilahnya yang mundur ke belakang untuk memajukan dia. Sebetulnya bagaimana cara posisi kita anak berada dalam posisi nyaman. Lebih tepatnya dia merindukan sekolah supaya yang lain mengikuti. Dengan dia nyaman di sekolah, belajarnya juga nyaman. Bagaimana ada yang lain? Mungkin tentang segitiga ini sudah dilakukan
Karena banyak tidak tahu banyak tanya. Beda dengan guru yang lain. Sama-sama masih belajar kita, Bu. Saya Bu, kalau masalah gitu yang tadi pengalaman yang apa tadi, misalnya memberi contoh pengalaman kita itu sudah sering saya lakukan, tapi banyak ke kemajuan, tidak semua murid. Ada di kelas kan jumlah murid banyak, kadang ada yang mendengar 11 orang, jadi tidak semuanya kita bisa mencapai seperti itu. Bagaimana Bu dari semua poin-poin yang Ibu sudah jelaskan, saya sangat senang untuk memberikan contoh-contoh yang demikian. Tapi bagaimana Bu kalau misalnya semua poin-poin yang kita sudah bahas sudah kita lakukan bersama walaupun kurang kita dalam kemampuan melakukannya. Bisakah Bu kita menulis sebuah aturan misalnya? Kita kan beda misalnya kelas 1. Kita buat aturan sendiri seperti Ibu bilang tadi kan. Seorang guru penggerak itu walaupun kita mengikuti sebagai guru penggerak, kita gerak sendiri di kelas kita. Boleh nggak Bu? Misalnya kita menulis aturan menulis misalnya di kelas ini kita ketik sebuah aturan supaya murid itu lebih patuh sama kita. Buatkan misalnya jangan terlambat sekolah ataupun jam ini masuk di kelas nggak boleh itu lah macam lah. Nanti kalau misalnya salah dikasih rumah ini, ya anak-anak sudah bisa belajar tidak lagi bertanya sama kita. Misalnya sini si Fazil salah, ingat tuh aturan sudah ditempel sama Ibu. Boleh nggak Bu misalnya? Karena kita ini untuk membantu, bergelangkan untuk membantu supaya anak kita buat. Tidak harus kita minta contoh pada yang lain, kita sendiri yang buat contohnya. Bisa nggak Bu? Terima kasih Bu. Terima kasih Bu Lili. Jadi singkatnya mungkin seperti ini Bu Lili. Pertanyaan Ibu yang kami tangkap, bolehkah kita buat peraturan di kelas? Demikian Bu ya. Supaya membantu supaya anak-anaknya ya udah sadar diri bahwa ini nggak boleh, itu nggak boleh ya. Iya, cerewet. Jadi untuk menghilangkan cerewet. Betul. Ya nggak banyak ngomong. Iya. Betul. Jadi sebetulnya itu lah Bu. Peraturan kita ganti dengan keyakinan. Tujuannya tetap peraturan kelas. Bedanya peraturan yang keyakinan mungkin seperti ini Bu. Kalau peraturan kan aturan kita hak partainya ada di kita. Tapi kalau keyakinan semua anak kita libatkan. Jadi misalnya nanti pada saat penyusunan keyakinan kelas itu kan anak semua muncul. Jadi mereka mau kelas yang bagaimana? Nanti akan muncul Bu. Kami mau kalau belajar jangan ikut. Nah kita catat. Tapi kalau jangan ikut apa istilahnya untuk bahasa kita? Kelas yang ke-6. Kita sudah dapat 1 poin. Itu munculnya kan dari anak. Berarti menciptakan suasana kelas yang tenang. Kadang-kadang nomor 1 sudah ada. Nanti kan betul Ibu, kalau mondar mandir susah kali di kelas. Nanti ribut, udah sibuk. Tadi udah keluar kan? Berarti yang kedua kita bisa lengkap. Itu kan idenya muncul dari anak. Nanti peraturan keyakinan yang kedua tidak boleh mondar mandir di kelas. Ya, dari siapa berarti? Dari anak. Kita hanya merangkum, membahasakan dalam mungkin kalau kelas ini kan dia memang sudah bisa membuat kalimat sendiri kan? Berarti kita disepakati sama-sama anak, kita buat dalam satu keyakinan kelas kita tempel. Bedanya dengan peraturan apa peraturan apa yang kita pokoknya mau kerjakan nggak kerjakan kalian harus patuh peraturan Ibu. Kalau peraturan, tapi kalau keyakinan anggota kelas. Kalau peraturan kita yang buat. Jadi apa bedanya? Kalau keyakinan anak membuat sendiri, menyepakati sendiri, menjalankan sendiri, dia sudah tahu konsekuensinya untuk diri sendiri, bertanggung jawab terhadap diri sendiri. Kalau peraturan biasanya kan ada efek hukuman ya. Kalau peraturan yang kita buat kan ada hukumannya nanti. Kalau apa disampang misalnya. Jadi kalau keyakinan dia dari sendiri, untuk dia sendiri, bertanggung jawab untuk diri sendiri. Ya, terima kasih Bu Lili. Ada yang lain mengenai ini? Ada? Apa kita lihat sekali ya? Aksinya zaman ini. Jadi posisi yang harusnya ada pada diri kita adalah yang tadi.
posisi manajer. Ada? Atau dari segitiga distribusi ini mungkin udah diamankan, ada orang lain udah diamankan, hari ini damai, besok lain lagi, pernah nggak? Ada? Malah ada pernah kalau kami dulu sampai ke rumah, sampai ke pagi, balik lagi ke sekolah, besok lagi. Padahal di dalam kelas sudah salam-salam. Pernah? Ada mungkin penyelesaiannya mungkin dari ibu senior ibu. Mungkin ada? Ada mungkin berbagi pengalaman? Nggak berani aku ya, aku mau tanya Boleh, boleh ya? Boleh ya? Kan setiap anak itu kan berbeda-beda. Ini pengalaman saya sendiri nih. Anak yang pertama saya, kalau kita ajarin bla harus marah dulu lah. Kalau harus marah dulu baru dia bisa menjawab. Kalau anak yang kedua, kalau kita marahin bisa tak tahu. Jadi betul-betul nggak tahu lagi, hilang kontrolnya. Gimana apakah anak yang kita marahin tadi itu di otaknya kapan misalnya, kapan membekal di hatinya sampai selama-lamanya? Gimana mengganggu di otaknya misalnya nanti akhirnya kalau kita marahin bisa itu aja. Terima kasih Bu Eva. Jadi pengalamannya, yang posisi kontrol tadi itu, posisi kontrol itu tidak hanya berlaku untuk kita sebagai ibu, tapi juga sebagai orang tua di rumah. Jadi sama ya, bukan cuma sebagai kita sebagai seorang ibu, tapi juga sebagai orang tua di rumah. Kemudian tadi di awal filosofi kajian Nusantara itu ada kodrat alam dan kodrat zaman. Apa itu kodrat alam? Bawaan dia, karakter awal dia. Itu kodrat alam. Kodrat zaman, kita mengajari anak itu sesuai dengan zaman anak. Tidak boleh kita setarakan dengan zaman kita. Kemudian mengenai kalau ada anak dimarahin dulu, baru mau belajar. Ada anak nggak boleh dimarahin, tapi kalau dimarahin malah dia bukan mau belajar tapi nangis. Ya, ada seperti itu cara penerimaan dia. Jadi memang ada kondisi anak yang berbeda. Seharusnya memang dalam posisi kontrol, kembali lagi ke posisi kontrol, kita tidak boleh memarahi anak. Harus membuat anak senyaman dan sebahagia-bahagianya. Itu posisinya tidak hanya kita sebagai guru, tapi juga sebagai orang tua. Memang ada posisi kontrol itu masuk juga ke orang tua dulu, bukan hanya sebagai guru. Jadi tidak boleh anak itu belajar dalam keadaan tidak menyenangkan. Tugas kita menuntut, mendorong, menyemangati. Caranya, terus kalau nggak kita tekan nggak mau belajar, nanti ada antara ibu dengan anak, antara guru dengan anak ada koneksi batinnya ya ibu. Pokoknya ibu pasti tahu lah caranya bagaimana. Dengan anaknya seperti ini mungkin tanpa kita membuat dia nangis ada cara lain. Diberikan pandangan-pandangan mungkin, pendekatannya mungkin lebih ditingkatkan. Kita dengan anak kan nggak mungkin gak dekat, tapi ada trik-triknya yang bisa kita baca dari anak. Anak yang ini pribadinya seperti ini, karakternya seperti ini, tekniknya harus dilakukan seperti ini. Tapi yang paling pasti anak itu harus diberikan pendidikan berdasarkan dua kodrat tadi, berbeda dia. Antara anak satu berbeda latar belakang dengan anak yang lain, baik pemikiran dia, cara dia menerima pembelajaran, kemampuan dia beradaptasi, kemampuan dia menerima pelajaran berbeda-beda. Kita harus jeli melihat hal tersebut. Tidak boleh posisi kontrolnya menjadi pendukung. Kalau sampai nangis kan pendukung. Kalau teman terlalu bergantung. Jadi intinya posisi kontrol itu juga berlaku untuk kita di rumah. Ada penambahan Burmi? Kita sesuaikan dengan karakter anak. Memang harus itu. Karena di rumah saja contohnya anak yang ini kemampuan dia berbeda. Anak yang kita tidak boleh menyamakan. Soal matematika misalnya memang di kelas itu harus kita misalnya. Anak yang
anak yang ini IQ-nya tinggi, sekilas kita bilang mungkin nggak bisa. Anak yang ini melalui, kalau yang sana mungkin melalui gambar, yang ini melalui tulisan, yang sana melalui contoh konkret, contoh nyata. Jadi kerja kita memang mungkin lebih ya dari yang biasanya, tapi insya Allah maknanya pun juga luar biasa. Karena anak kan langsung belajar sesuai dengan bakat dan minat dia. Bakat dia kemana? Menyanyi. Tapi mungkin pembelajarannya bisa kita variasikan dengan menyanyi. Minat dia menggambar. Tapi yang ini kita bawakan dalam bentuk gambar. Maksudnya dia mau menyelesaikan dengan cara yang bagaimana. Kalau gitu guru dituntut untuk kreatif. Kreatif, inovatif. Contohnya banyak di internet aja. Tinggal kita lihat di internet. Modifikasi ATM. Guru yang ada detil masuk kelas kasih buku sampai kata ada dulu. Sekarang sistemnya udah sistem ATM ibu-ibu. Mudah kita, udah banyak internet. ATM itu amati, lihat, kan? Kemudian modifikasi ujungnya, potong atas, potong bawah, dan jadi milik kita. Banyak di internet. Kita terapkan yang sesuai dengan keadaan kelas kita. Ini ada yang lain, ibu? Yang berbagi pengalaman, saya masih baru juga mengajar, belum senior. Ini ada ibu yang sudah senior, ini yang sudah banyak pengalaman. Hari ini saya hanya berdiri di depan, itu perbedaannya. Tapi kalau pengalaman sudah banyak ibu senior. Mungkin ada yang lain? Ibu mau berbagi pengalaman atau mau sharing tentang masalah tadi atau masalah peran kita sebagai guru? Intinya gelombang angkatan 10 sudah dibuka, silakan mendaftar. Banyak pengalaman, banyak hal-hal yang baru yang saya dapat. Saya sebelumnya juga belum bisa berdiri di depan. Ini pengalaman pertama di depan ibu-ibu. Kemudian belum banyak hal yang saya tahu, tapi di sini alhamdulillah sudah ada beberapa pandangan yang bisa kita gerakkan setelah di sekolah. Sudah juga mengenai visi sekolah ini. Yang kadang-kadang kan visi nggak pernah diganti. Dari berapa kali ganti kepala sekolah, visinya masih nempel di dinding itu, nggak pernah diganti-ganti. Tapi seharusnya ada perubahan buat. Tapi kita sebagai guru nggak bisa mengganti visi, tapi ada pandangan yang bisa. Ada? Ada yang mau sharing lain? Yang mau tanya mungkin ada apa lagi? Yang penyelesaian masalah? Atau mau berbagi pengalaman? Udah banyak pengalaman. Ini masih fresh tadi. Pemikiran masih fresh. Banyak yang masih bisa diserap dari lingkungan generasi selanjutnya. Kami sudah berumur, sudah agak susah. Kemana? Bu Erna? Ada lagi ibu? Eva, ada lagi? Atau kita gerak-gerak sedikit ya? Kita gerak-gerak sedikit ya, mohon maaf ibu. Kita gerak-gerak sedikit, boleh minta kesediaannya untuk berdiri. Berhenti kita sedikit ya. Sedikit aja biar ada pergerakan. Buka, tutup. 2 kali. Buka, tutup. Kemudian tepuk tangan bareng. Bertepuk tangan. Sekali lagi. Buka, tutup. Buka, tutup.
Ya. Sudah sengaja lagi bukunya. Kesimpulannya ini kesimpulan dari apa yang sudah kita sharing hari ini, seharusnya memang posisi kita sebagai seorang guru adalah posisi manajer. Jadi guru berbuat sesuatu bersama, mempertanggungjawabkan murid dan mempersiapkan murid, mempertanggungjawabkan perilakunya. Posisi manajer mengacu pada institusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri sehingga terciptanya identitas positif. Jadi kesimpulannya adalah apa yang kita lakukan di sekolah berdasarkan filosofi keajaran Kara hendaknya memang betul-betul membahagiakan anak, menciptakan suasana belajar yang betul-betul menyenangkan anak. Jadi anak bisa belajar dengan bahagia dan menyenangkan. Kemudian hendaknya kontrol kita dalam menyelesaikan permasalahan di sekolah berada di kontrol manajer. Kan? Sudah selesai, sudah berada di penghujung acara. Kesimpulannya sudah. Terima kasih Ibu-Ibu yang sudah bersedia hadir pada ruangan ini dalam rangka kita sharing. Sebelum kita tutup, sebelumnya saya minta maaf sudah mengganggu Pak Ibu-Ibu di ruangan ini. Seharusnya yang mungkin sudah waktunya istirahat ya. Terima kasih sebesar-besarnya. Semoga apa yang kita sharing hari ini ada manfaatnya. Saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Sebelum kita tutup, mari sama-sama kita membaca Al-Fatihah. Semoga apa yang kita sharing hari ini bermanfaat untuk kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bu. Makasih Bu. Foto bersama. Makasih Bu. Foto bersama. Foto bersama. Mengubah negeri, guru bergerak pasti berbagi dan mengabdi, religi dan mandiri, solusi untuk negeri. Bergerak cerdaskan bangsa, gotong royong dalam satu irama. Merdeka belajar siswa, cerdas dan berkarakter Pancasila. Taklukkan rintangan yang ada,